Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Aldini Mulantoro dari kelas 18A1 NIM 18020504, Prodi D3 Rekam Medis, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem reproduksi dan urogenital yang diampu oleh Ibu Lisdiah Dewi Arini. Yang pertama adalah fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Sel telur yang sudah matang tersebut akan berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Zigot yang berada di dalam rahim akan terus tumbuh dan berkembang menjadi embrio sampai dilahirkannya. Masa kehamilan yaitu 9 bulan 10 hari. Di dalam rahim, embrio mendapatkan makanan dari tubuh induk melalui plasenta atau ari-ari. Embrio di dalam rahim dilindungi oleh selaput pembungkus yaitu karion, amnion, saccus vitellinus, dan allantois. Yang pertama adalah amnion. Amnion merupakan selaput yang membatasi ruang tempat terdapatnya embrio. Dinding embrio mengeluarkan getah berupa air ketuban yang berguna untuk menjaga embrio agar tetap basah dan menahan goncangan. Yang kedua, karion. Karion merupakan salah satu selaput yang berada di luar amnion. Korion dan allantois akan tumbuh membentuk jonjot pembuluh darah yang terhubung dengan peredaran darah induknya melalui plasenta. Yang ketiga adalah saccus vitellinus atau kantong kuning telur, terletak di antara amnion dan plasenta. Saccus vitellinus merupakan pemunculan sel-sel dan pembuluh darah pertama. Yang keempat, allantosis, yaitu terletak di dalam tali pusar. Allantosis berfungsi untuk respirasi, saluran makanan, dan ekskresi. Waktu embrio berkembang, jaringan epitelnya menghilang dan tinggal pembuluh darah yang berfungsi untuk menghubungkan embrio dan plasenta. Periode praimplantasi, yaitu di mana selama 2-4 hari pertama pasca pembuahan, zigot berkembang dari satu sel menjadi 16 sel atau morula. Morula tumbuh dan berkembang menjadi 32 sel. Zigot berjalan di sepanjang oviduk, setelah itu masuk ke uterus dan tertanam dalam endometrium uterus. Morula berbentuk bola berongga yang disebut blatosis. Blatosis mempunyai lapisan luar yang disebut trophoblas. Trophoblas membentuk membran embrio, korion, dan amnion. Korion mengalami perkembangan lebih lanjut membentuk villi. Villi tumbuh menjadi plasenta. Pada perkembangan lebih lanjut antara fetus dan plasenta terhubung otak tali pusar. Fungsi plasenta ada 3, yaitu 1. Sebagai jalan pertukaran gas, makanan, dan zat sisa antara ibu dan janin. 2. Melindungi janin dari penyakit dengan membentuk imunitas secara positif. Yang ketiga, melindungi janin dari organisme patogen dan menghasilkan antibodi. Periode embrionik. Tahap perkembangan didominasi oleh
pembentukan kepala. Ciri wajah semakin jelas seperti telinga, mata, hidung, dan leher sudah terbentuk secara normal. Terbentuk lengan yang diawali dengan pembentukan jari-jari di daerah kepala dan jantung akan mengalami pembesaran. Hati juga tumbuh dengan cepat sehingga mendominasi organ-organ perut. Ekor akan memendek dan paha akan mengalami perkembangan. Embrio pada akhir periode ini disebut fetus. Periode fetus. Selama 6 bulan pada periode fetus terjadi perkembangan yang sangat cepat. Proporsi kepala akan berkurang sebesar setengah dari seluruh panjang tubuh. Pada bulan keempat, wajah sudah menunjukkan seperti wajah manusia normal. Mata sudah mengarah ke eterotul dan ke bagian depan wajah. Telinga sudah terletak pada daerah sejajar dengan mata. Lengan bawah tumbuh lebih lambat daripada lengan atas. Osifikasi tulang, jenis kelamin fetus sudah terlihat secara eksternal pada bulan ketiga. Pada bulan kelima, kulit yang keriput akan tertutupi oleh rambut. Selama bulan ini, pergerakan fetus akan terasa oleh si ibu. Glandula sebasea atau kelenjar minyak di kulit terbentuk aktif tepat sebelum bayi dilahirkan, bulan ke-7 atau bulan ke-8. Lemak muncul pertama kali ketika jaringan lemak berdiferensi sejak minggu ke-14 pada bulan kedua terakhir kehidupan fetus. Lemak mengisi berat badan bayi pada saat kelahiran. Ada 3 jenis hormon yang berperan dalam proses persalinan. Yang pertama, hormon relaksin, yaitu mempengaruhi tulang kemaluan. Yang kedua, hormon estrogen atau prostaglandin, berperan mengatasi pengaruh hormon progesteron yang menghambat kontraksi dinding rahim. Yang ketiga, hormon oksitosin, yaitu mempengaruhi kontraksi dinding uterus. Yang kedua adalah gestation atau kehamilan. Pada usia 1 bulan, bagian kepala, jantung, dan hati mulai terbentuk. Sistem pencernaan sebagai suatu saluran sederhana, ada sebuah ekor yang khas. Pada usia 2 bulan atau 8 minggu, telinga, mata, jari, mulut, hidung, dan tumit terbentuk. Tulang mulai terbentuk, sistem pencernaan, saraf mulai berfungsi, adanya alat kelamin luar, tetapi belum dapat dibedakan jenis kelaminnya. Pada usia 3 bulan, ginjal, hati, tangan, lengan, tungkai, kaki, dan sistem pencernaan telah berkembang dengan baik. Alat kelamin luar antara pria dan wanita mulai dapat dibedakan. Paru-paru mulai jelas, adanya gerakan-gerakan kecil pada janin. Pada usia 4 bulan, detak jantung sudah dapat dirasakan, terbentuknya tulang-tulang di seluruh tubuh, kulit berkembang sepenuhnya, sudah dapat ditentukan jenis kelaminnya, muncul alis, bulu mata, dan rambut kepala. Gerakan janin juga sudah meningkat. Pada usia 9 bulan, semenjak minggu ke-16 sampai saat kelahiran, terjadi akumulasi lemak di bawah kulit. Menjelang minggu ke-22, janin mulai membuka mata. Gerakan-gerakan janin dirasakan oleh ibunya. Terjadi kenaikan gerakan badan yang sangat cepat. Pada bulan ke-7, posisi kepala ke bawah sebagai persiapan untuk melahirkan. Yang ketiga adalah birth atau kelahiran. Kelahiran dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, kelahiran anak alami adalah sebuah teknik melahirkan dengan menggunakan bantuan medis minimal, terutama menghilang rasa sakit. Yang kedua, defek kelahiran adalah sebuah tindakan normalan fisik atau mental yang hadir pada saat kelahiran. Yang ketiga, kelahiran banyak adalah kelahiran dalam masa kehamilan tunggal yang meliputi kelahiran lebih dari 1 bayi seperti 2 kembar, 3 triplet, atau 4 quadruplet. Tanda-tanda akan terjadinya melahirkan ada 4. Yang pertama, mulai terjadinya kontraksi rahim atau mulas-mulas. Kejadian ini bermula dari 2 jam sekali, kemudian maju menjadi setiap 10 menit atau 5 menit. Kontraksi adalah cara kerja rahim untuk mendorong bayi keluar dari rahim selama 9 bulan 10 hari. Yang kedua, kemudian terjadinya pembukaan pada vagina dimulai 1 cm. Yang ketiga,
pecahnya air ketuban dialami seperti BAK yang sangat banyak. Keempat, bila kontraksi rahim terus maju menjadi 5 menit sekali, maka pembukaan pada vagina sudah mendekati 10 cm. Lalu proses persalinan itu ada 4 tahap. Yang pertama, mulai terjadi pembukaan jalan lahir dari 1 cm sampai lengkap 10 cm. Dalam proses persalinan normal memerlukan waktu sekitar 12-20 jam untuk anak pertama. Tahap kedua yaitu setelah pembukaan jalan lahir lengkap sampai bayi siap lahir memerlukan waktu sekitar 2 jam. Yang ketiga, mulai saat bayi lahir sampai keluar ari-ari. Pada tahap ini otot rahim berkontraksi, serviks membesar dan bayi didorong keluar. Persalinan yang normal umumnya kepala bayi keluar lebih dahulu dan diikuti bagian tubuh lainnya. Pada saat berkontraksi, amnion pecah dan cairan amnion keluar bersama bayi. Untuk mengizinkan jalan keluar secara normal, tahap ini hanya memerlukan waktu setengah jam. Tahap 4 yaitu setengah jam pasca kelahiran. Beberapa saat setelah bayi lahir dilakukan pemotongan tali pusar. Pada tali pusar tidak terdapat jaringan saraf sehingga tidak terasa sakit sewaktu dipotong. Keluarnya plasenta terjadi kira-kira 30 menit setelah bayi keluar karena dinding rahim berkontraksi lagi. Metode kelahiran dibagi menjadi 3. Yang pertama, persalinan aktif merupakan cara sederhana dan nyaman untuk menjalin persalinan normal tanpa meminimalkan rasa sakit. Tubuh yang rileks dan pikiran yang terbuka adalah syarat utama menjalankan metode ini. Yang kedua, hypnobirthing berarti keterampilan untuk meningkatkan ketenangan pikiran guna mempersiapkan dan menjalani kehamilan hingga menghadapi persalinan dengan nyaman. Yang ketiga, water birth mampu mereduksi rasa sakit persalinan di dalam kolam berisi air hangat, juga membuat ibu hamil memiliki tenaga lebih untuk mengejan. Berdasarkan perlakuannya, alat kontrasepsi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kontrasepsi permanen, yaitu kontrasepsi yang dilakukan dengan cara memotong saluran sel kelamin sehingga masa berlakunya selama tubektomi dan vasektomi. Yang kedua, kontrasepsi non permanen, yaitu kontrasepsi dengan cara menggunakan alat bantu sehingga masa perlakuannya hanya sementara. Childbirth atau nifas adalah darah yang keluar dari rahim setelah melahirkan. Cairan berwarna merah gelap, merah muda atau coklat. Darah nifas keluar selama 40 hari dengan volume tidak terlalu banyak dan tidak menyengat. Fungsi nifas adalah organ-organ yang berperan dalam kehamilan akan kembali seperti sebelum hamil. Kesehatan reproduksi ada 6. Yang pertama, pengenalan mengenai sistem, proses, dan fungsi alat reproduksi. Yang kedua, perlunya pendewasaan usia perkawinan serta mengadakan perencanaan dan pengaturan kehamilan. Yang ketiga, pengenalan bahaya narkoba dan minuman keras pada organ reproduksi. Yang keempat, pengenalan pengaruh sosial media terhadap perilaku seksual dan kekerasan seksual serta cara menghindarinya. Yang kelima, meningkatkan pemahaman agama serta terbuka dalam komunikasi mengenai masalah kesehatan reproduksi. Yang keenam, mengenal berbagai macam penyakit menular seksual, misalnya HIV, AIDS, serta dampaknya terhadap kondisi kesehatan reproduksi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.